Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu saham. Jadi, apa sebenarnya saham itu? Saham adalah salah satu instrumen investasi di pasar modal. Ketika Anda membeli saham, Anda sebenarnya membeli sebagian kecil kepemilikan dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Anda mungkin bertanya-tanya, di mana kita bisa membeli saham? Nah, untuk membeli saham, Anda perlu melalui bursa efek atau yang biasa disebut sebagai stock exchange. Di Indonesia, kita memiliki Bursa Efek Indonesia atau BI yang berlokasi di Jakarta. Tapi, bagaimana cara kita membeli saham? Pertama-tama, Anda perlu membuka rekening efek di perusahaan sekuritas atau broker. Setelah itu, Anda dapat melakukan transaksi jual beli saham melalui aplikasi atau situs web yang disediakan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Kemudian, bagaimana kita memilih saham yang bagus? Nah, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti kinerja perusahaan, prospek bisnis, dan tentunya kondisi pasar saat ini. Namun, yang terpenting adalah melakukan riset dan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham. Lalu, apa keuntungan dan risiko dari membeli saham? Keuntungan utama dari membeli saham adalah potensi keuntungan yang besar jika harga saham naik dan kita berhasil menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Selain potensi keuntungan dari kenaikan harga saham, investasi saham juga menawarkan keuntungan lain yang disebut dividen. Dividen adalah pembagian sebagian dari laba perusahaan kepada para pemegang saham. Ini merupakan tambahan pendapatan bagi pemegang saham, yang bisa diterima baik secara periodik atau sebagai pembayaran satu kali. Keuntungan dari dividen adalah pendapatan pasif. Dividen memberikan sumber pendapatan pasif bagi pemegang saham tanpa harus menjual saham mereka. Ini bisa menjadi tambahan yang baik bagi portofolio investasi Anda. Stabilitas pendapatan, perusahaan yang konsisten membayar dividen biasanya menunjukkan kesehatan keuangan yang baik. Dividen dapat memberikan stabilitas pendapatan meskipun harga saham mungkin mengalami fluktuasi. Reinvestasi, Anda dapat menggunakan dividen yang diterima untuk membeli lebih banyak saham dari perusahaan yang sama atau perusahaan lain, yang dapat membantu memperbesar investasi Anda secara bertahap. Selain itu, investasi saham juga dapat membantu Anda melawan inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa. Dengan memiliki saham, terutama saham dari perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba yang kuat, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat melampaui laju inflasi. Dalam jangka panjang, saham cenderung memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, membantu Anda untuk mempertahankan daya beli dari investasi Anda. Namun, perlu diingat bahwa saham juga memiliki risiko, dan diversifikasi investasi adalah kunci untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang. Jadi, selain potensi kenaikan harga saham, dividen dan perlindungan terhadap inflasi adalah keuntungan tambahan yang dapat Anda dapatkan melalui investasi saham. Namun, perlu diingat bahwa ada juga risiko yang terkait, seperti kemungkinan harga saham turun dan Anda harus menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga beli. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang saham. Selalu ingat untuk melakukan riset dan analisis secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi jual beli saham. Kerugian modal. 1. Salah satu risiko utama dalam investasi saham adalah kerugian modal, yaitu ketika harga saham turun di bawah harga beli Anda. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor termasuk kinerja perusahaan yang buruk, kondisi pasar yang negatif, atau peristiwa eksternal yang memengaruhi harga saham. 2. Ketidakpastian pasar. Pasar saham bisa sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Meskipun ada analisis dan riset yang dilakukan sebelumnya, perubahan tiba-tiba dalam sentimen pasar atau peristiwa global bisa menyebabkan volatilitas yang tinggi dan potensi kerugian. 3. Kerugian dividen. Ada risiko bahwa perusahaan tidak akan membayar dividen atau bahkan memotong dividen mereka jika mengalami kesulitan keuangan atau mengalami penurunan kinerja. Ini dapat mengurangi pendapatan pasif yang diharapkan dari investasi saham. 4. Risiko bisnis. Investasi saham mengandung risiko bisnis yang terkait dengan performa dan keberhasilan perusahaan. Perusahaan bisa menghadapi masalah internal seperti manajemen yang buruk, persaingan yang ketat, atau perubahan regulasi yang dapat berdampak negatif pada harga saham. 5.
Inflasi. Meskipun saham dapat membantu melawan inflasi, ada juga kemungkinan bahwa pertumbuhan laba dari investasi saham tidak dapat mengimbangi laju inflasi. Ini bisa mengurangi daya beli dari nilai investasi Anda dari waktu ke waktu. 6. Biaya transaksi. Setiap kali Anda melakukan transaksi jual beli saham, Anda akan dikenakan biaya transaksi seperti komisi broker atau biaya administrasi. Biaya ini bisa mengurangi keuntungan Anda dari investasi saham. 7. Ketidakpastian dividen. Meskipun dividen dapat menjadi sumber pendapatan pasif, ada juga ketidakpastian terkait dengan pembayaran dividen. Perusahaan bisa mengubah atau bahkan menghentikan pembayaran dividen mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi, sementara investasi saham memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang besar, penting untuk diingat bahwa ada juga risiko yang terkait. Dengan memahami risiko-risiko ini dan melakukan diversifikasi yang baik dalam portofolio investasi Anda dapat mengelola risiko dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang Anda. Setelah memahami potensi keuntungan dan risiko dari investasi saham, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah 1. Menetapkan tujuan investasi. Tentukan tujuan investasi Anda dengan jelas. Apakah Anda ingin memperoleh pendapatan pasif dari dividen, pertumbuhan modal jangka panjang, atau keduanya? Menetapkan tujuan akan membantu Anda mengarahkan strategi investasi Anda. 2. Buat rencana investasi. Buat rencana investasi yang sesuai dengan tujuan Anda dan profil risiko Anda. Tentukan alokasi aset yang tepat, termasuk berapa persen dari portofolio Anda yang akan dialokasikan untuk saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. 3. Lakukan riset dan analisis. Sebelum memutuskan untuk membeli saham, lakukan riset dan analisis yang mendalam tentang perusahaan yang ingin Anda investasikan. Tinjau kinerja keuangan, prospek bisnis, manajemen perusahaan, dan kondisi industri secara keseluruhan. 4. Diversifikasi portofolio. Penting untuk melakukan diversifikasi investasi Anda dengan menyebar risiko Anda di berbagai sektor industri, wilayah geografis, dan jenis saham. Dengan diversifikasi yang baik, Anda dapat mengurangi risiko spesifik yang terkait dengan satu perusahaan atau sektor tertentu. 5. Pantau investasi Anda. Setelah melakukan investasi, penting untuk terus memantau kinerja portofolio Anda secara berkala. Tinjau laporan keuangan perusahaan, berita pasar, dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi investasi Anda. 6. Revisi dan sesuaikan. Evaluasi secara teratur portofolio investasi Anda dan revisi rencana investasi Anda sesuai dengan perubahan situasi pasar atau perubahan tujuan investasi Anda. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan Anda. 7. Edukasi terus-menerus. Teruslah belajar dan berkembang dalam pemahaman Anda tentang investasi saham. Ikuti perkembangan pasar, baca buku, ikuti kursus, atau terlibat dalam komunitas investasi untuk mendapatkan wawasan baru dan meningkatkan keahlian Anda sebagai investor. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan tetap konsisten dengan rencana investasi Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam investasi saham Anda dan mengelola risiko dengan lebih baik. Dan jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan konten-konten informatif lainnya tentang investasi dan keuangan. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.